sehat se-Indonesia di tahun 2022. Jadi hanya saya se-Indonesia, sedangkan pasien yang lain itu meninggal. Karena waktu itu saya juga bukan hanya terkena leukemia, tapi juga terkena COVID, ya, COVID, leukemia dan hyperleukosit. Singkat cerita seperti ini. Nah, jadi waktu pas itu saya divonis sama dokter, tepatnya tanggal 8 Juli 2022. 8 Juli 2022. Saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya saya akan terkena penyakit seperti ini. Bisa kalian di fotonya? Oke. Nah, jadi gejala-gejala awal sih waktu itu ya seperti biasa, baik-baik aja gitu, nggak ada sesuatu. Oke, ada nomornya kok. Ada nomornya. Jadi mulai saya mengalami penurunan berat badan, terus muncul biru lebam-lebam di kaki kanan, kaki kiri. Terus akhirnya muncul juga darah di mata kanan kiri saya. Terus kemudian di telinga saya juga keluar darah waktu itu kan. Saya tidak mengerti gitu, ini sebenarnya penyakit gitu. Karena kenapa saturasi darah saya bisa up and down, sewaktu-waktu saya bisa jatuh meninggal seperti itu, saudara. Dan saya sangat dengar jelas sekali suara Tuhan waktu itu. Saya masih di mimbar, sebelum turun dari mimbar. Tuhan bilang ini sampai 3 kali. Audible saya dengar, dibilang ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jelas sekali, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Wah, saya juga ngerti maksud Tuhan apa ini. Dan saya percaya kalau ada Tuhan. Nah, ini 2018 waktu saya belum divonis leukemia, jadi normal aja, baik-baik aja gitu ya. Nah, ini foto selanjutnya boleh. Nah, ini yang tadi saya bilang, di telinga saya itu ada darah. Ya, jadi karena darah itu nggak bisa keluar dari telinga, akhirnya keluar dari hidung. Jadi kemanapun saya melayani pekerjaan Tuhan dengan posisi tidak bisa mendengar dengan jelas, bahkan mata kanan kiri saya pun nggak bisa lihat dengan jelas. Foto selanjutnya boleh. Nah, ini tuh kemana-mana saya bawa masker oksigen. Ini salah satu kerja di Bekasi. Itu selanjutnya ini di Jakarta juga. Jadi saya percaya kalau kita semua boleh hidup sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, apapun itu lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Selama engkau masih berdiri nih, ya lakukan itu buat Tuhan gitu loh. Jadi jangan setengah hati kalau buat Tuhan, full heart buat Tuhan. Nah, foto selanjutnya. Nah, ini saya udah mulai masuk di ruang IGD waktu itu. Saya ditransfusi darah karena HB saya di 7,2, sangat rendah. Nah, dia nyambungnya tadi di minggu tanggal 3 Juli 2022 itu Tuhan bicara serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan akhirnya tepat tanggal 8 Juli 2022 diambil darah lagi dan saya terkena leukemia. Jujur waktu pas saya divonis kaget. Siapapun yang divonis kanker pasti akan udah hopeless lah, nggak ada harapan gitu. Dia pikiran saya tuh hanya kematian gitu. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya, pasti Tuhan punya suatu rencana yang dahsyat dan ajaib. Asal respon kita benar sama dia. Saya nggak merasa kecewa sama Tuhan. Oh, kan banyak bertanya, oh saya udah melayani Tuhan gitu, enggak. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, memang ada maksud rencana Tuhan di balik semua itu. Walaupun saat itu saya belum ngerti gitu. Bahkan ada salah satu hamba Tuhan waktu itu sempat datangin saya ke rumah waktu itu. Dibilang gini, penyakit ini tidak akan membawa pada kematian, tapi penyakit ini akan membawa kemuliaan Tuhan. Saya juga belum nangkep maksudnya apa gitu kan. Saya belum ngerti gitu. Tapi saya percaya Tuhan itu nggak pernah merencanakan yang jahat buat anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan Yesus sangat sayang sama kita semua di tempat ini. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya diambil darah lagi. Kemudian tanggal 2 Agustus itu saya diambil darah saudara tepi saya tanpa diduga disangka. Jadi saya bukan hanya terkena leukemia, tapi hyperleukosit 580.000, 5 kali dari manusia normal. Dapat bonus satu lagi tadi saya bilang, kena COVID. Kanker COVID pasti lewat, dan memang lewat gitu, Nah, ini saya kan di ruang IGD, foto selanjutnya. Nah, ini saya udah masuk ruang ICU waktu itu tanggal 4 September 2022. Akhirnya Tuhan mengizinkan saya terkena masa kritis gitu ya. Jadi waktu tangan saya diinfus, nah, itu kan dimasukin obat. Nah, ternyata karena saya masih hyperleukosit, jadi semua tangan saya itu hancur dari sini sampai ke sini. Itu sakitnya luar biasa. Foto selanjutnya boleh. Nah, karena tangan saya hancur, akhirnya dada saya dibolong itu.
itu untuk kemoterapi. Jadi itu dimasuki jarum yang cukup besar, tembus sampai ke jantung. Ya, itu untuk kemoterapi. Itu dilakukan tindakan namanya CVC atau Central Vena Catheter, tepatnya tanggal 5 September hari Senin 2022. Nah, tangan saya hancur seperti ini. Foto selanjutnya. Tuh. Itu tangan kiri saya. Nah, ini udah bersih semuanya, udah pulih. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Semoga Tuhan saya luar biasa. Dan akhirnya waktu pas saya di ruang ICU yang menjadi titik kritis puncaknya lah dalam hidup saya, tepatnya jam 2:30 pagi tanggal 5 September 2022. Jadi saya udah nggak sadar, ya, karena udah mati setengah, badan saya demam tinggi, dikasih painkiller, dosis 1, 2, nggak apa, dosis 3, morfin, paling tinggi morfin, makin tambah sakit. Saya bilang sama suster, cabut aja suster, nggak apa-apa. Saya udah berserah sama Tuhan, saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali. Tapi asal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan benar, akhirnya saya dibawa pulang tuh, naik ke atas sama Tuhan Yesus. Yang saya lihat apa? Yang saya lihat itu cuma cahaya terang. Itu jam 2:30 pagi. Terakhir ya di bumi. Cahaya terang, tapi cahaya itu tidak menyilaukan, tidak menyakitkan seperti matahari itu. Yang saya rasakan apa? Kasih yang kekal, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kelemah lembutan, ketenangan yang luar biasa yang belum pernah saya alami sebelumnya. Di sana hanya saya di beberapa detik aja. Kemudian saya dibawa balik lagi tuh. Jam 7 saya bangun, kaget, orang rumah sakit suster kan waktu pas mau masuk kan, untuk saya belum dipindah ke kamar mayat gitu. Jadi jam 7 pagi saya bangun, heboh satu rumah sakit gitu. Pasien leukemia hidup lagi gitu kan. Sampai akhirnya berita itu di blow up dekat dari RSDRP sendiri ke semua rumah sakit milik pemerintah di Indonesia gitu. Bahwa ada satu pasien leukemia yang hidup gitu. Karena saya udah banyak ngobrol sama sharing sama dokter gitu. Dimanapun beberapa saya temuin itu kalau orang kena leukemia, contoh misalnya 10 orang kena leukemia, paling hanya 1 yang sembuh. 1 pun sembuh itu hanya mujizat gitu. Saya keliling kemana-mana, saya bersaksi seperti ini, mereka sampai gak percaya, masa sih kamu kena leukemia gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat saya, kelihatan gak seperti orang pernah kena kanker leukemia, kayak orang sehat ya. Tapi yang curang-curang kayak gini. Ya saya percaya kalau saya boleh berdiri sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus. Amin. Semua karena Tuhan